100.000 dolar dalam hitungan kurang dari 2 minggu jadi 500.000 dolar. Siapa yang percaya bahwa Allah akan membayar 10 kali lipat? Pak Saiful bawa duit ke sini. 600.000. Masih ada tadi? Tadi ada. Jadi berapa duitnya? Kalau pakai teori dikali 10 kali lipat. Kalau Pak Anwar sedekahnya 600, jadi berapa? 620 sedekah 600 menjadi 6.020.000. Pak Anwar pilih yang mana? Pilih yang 6 juta, Pak. Iya, 10 juta kalau sedekahin, jang. Itu jadi 100. 7 miliar. Langsung to the point. Kira-kira 10 juta mau dinolin apa mau disisain? Dinolin. Beliau mau sedekah 10 juta isi tabungannya. Subhanallah. Makasih Mas. Ya. Disedekahin lewat mana? Ya nanti diumumin. Oke, Mas mobilnya apa? All New Avanza. Kalau Mas Rozak mau sedekahin itu Avanza, kita salaman. Besok mobil Alphard bakal parkir. Percaya nggak? Percaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salamun ala rasulillah, amma ba'd. Kembali lagi bersama channel Obrolan Wong Deso, sebuah channel yang begitu ringan tapi syarat dengan makna yang penuh manfaat. Sobat Obrolan Wong Deso, baru-baru ini ramai diberitakan di dunia massa bagaimana seorang Ustadz Yusuf Mansur yang digugat oleh 12 investor yang mengikuti jalur bisnis beliau kini telah digodok di pengadilan. Pada awalnya 2016, Yusuf Mansur pun pernah digugat dengan sebagian investornya karena ditengarai telah memberikan sebuah hal yang tidak wajar atau wan prestasi dalam sebuah bisnisnya tersebut. Akhirnya kasak kusuk pun mulai bermunculan di mana-mana. Banyak sekali para YouTuber yang membicarakan Ustadz Yusuf Mansur saat ini, sobat. Sebab apa? Yang pertama, Ustadz Yusuf Mansur dituding sebagai seorang ustadz yang penipu. Ya. Banyak sekali channel-channel yang membahas tentang Yusuf Mansur saat ini. Pasal apa? Karena dulu ada sebuah ceramah tentang keajaiban sedekah yang dilakukan oleh Yusuf Mansur dengan mengambil semua perhiasan atau harta, sepeda motor yang dimiliki para jemaah pada waktu itu. Jejak digital memang tak bisa dipungkiri dan tak bisa dibohongi, sobat. Jejak digital menjadi saksi bisu sebuah perilaku Yusuf Mansur yang notabene sangat menyesatkan bagi sebagian orang. Bagaimana tidak, saat ini sobat, Yusuf Mansur tengah ramai diperbincangkan, baik di dunia internet, baik di dunia massa maupun di media sosial. Semuanya membahas tentang Yusuf Mansur. Saya di sini tidak akan menyudutkan beliau atau mendiskreditkan beliau, ya karena ini semua orang pun sudah tahu, publik mata Indonesia pun semua sudah tahu bahwa berita ini ramai. Bahkan dikomentari juga oleh Eko Kun tadi, ada Ade Armando, Ali Syarif, Puspo Wardayo, dan banyak sekali para YouTuber yang membahas saat ini tentang Yusuf Mansur, ya, dengan gejala wan prestasi tentang investasi beliau yang melibatkan ribuan jamaah. Saya hanya ingin memberikan sebuah wacana tentang ayat Al-Baqarah 261, ya, yang mungkin dari ayat inilah sedikit saya agak curiga dipelintir oleh Ustadz Yusuf Mansur. Ya. Bagaimana tidak? Ayat yang notabene ayat suci dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang menyuruh umat Nabi Muhammad SAW untuk bersedekah atau menafkahkan sebagian hartanya di jalan Allah. Beginilah bunyinya ayatnya. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah
kamasali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wa huwa yudha'ifu liman yasha wa huwa wasi'un alim. Ya. Jadi perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir dengan tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan kepada hambanya yang dikehendaki. Memang ini adalah ayat paten tentang sedekah yang diajarkan oleh Al-Quran, sobat. Semua orang Islam pun mengakui karena ini adalah secara letter Yusuf Mansur telah sedikit mempelintir karena ada kepentingan apa saya pun tidak tahu, yang akhirnya sampai sekarang terjadi permasalahan besar telah mengikuti beliau. Ya. Jadi di sini ayat ini menerangkan tentang menafkahkan sebagian harta di jalan Allah, atau kalau dalam konteks ini kita ambil dengan istilah sedekah. Keajaiban sedekah yang diajarkan oleh Ustadz Yusuf Mansur agak sedikit ada penyelewengan atau penyimpangan makna, ya. Secara tekstual, Yusuf Mansur memang 88% benar beliau mengajarkan tentang sedekah. Tapi pada faktanya, kontekstualnya, salah kaprah apa yang dilakukan oleh beliau. Bagaimana tidak? Pada suatu saat beliau ceramah di depan ribuan jamaah umat Islam. Beliau menerangkan saat itu juga tentang keajaiban sedekah. Dengan analogi matematika, barang siapa yang sedekah 1 kali, maka akan dibalas 10 kali, atau bahkan lebih 100 kali. Memang benar apa yang dikatakan oleh Yusuf Mansur seperti itu. Cuma dalam segi prakteknya, pada saat itu, menurut pandangan saya, apa yang dilakukan oleh beliau adalah di depan para jamaah, itu salah besar. Iya, salah besar. Sebab apa? Ya. Karena pada saat itu Yusuf Mansur langsung menginstruksikan kepada para jamaah agar siapa yang punya niat tekad kuat untuk bersedekah, saat itu juga harus mau diambil hartanya. Coba lihat video yang baru-baru ini diputar kembali oleh para netizen, oleh para YouTuber lain dalam pembahasannya. Setelah sesi tanya jawab dan juga tausiah Ustaz Yusuf Mansur, beliau kemudian turun ke panggung, mendekati para jamaah, kemudian menanyakan tentang iktikad dan niat para jamaah untuk menyedekahkan apa yang dimilikinya saat itu juga. Jam tangan, handphone, harta, bahkan sepeda motor pun ada yang merelakan untuk disedekahkan kepada Yusuf Mansur. Nah, yang jadi pertanyaannya sampai sekarang sobat, kita semua pun tidak tahu. Saat itu, uang yang diterima oleh Yusuf Mansur maupun dalam bentuk materi atau non-materi, handphone, jam tangan, perhiasan, dan lain sebagainya, digunakan untuk apa? Dan disinilah kesalahan besar Yusuf Mansur yang telah diamati oleh para pengamat jauh-jauh hari, oleh para netizen, oleh para masyarakat yang paham tentang arti sedekah sebetulnya. Kemanakah para atau benda-benda jamaah yang disedekahkan pada beliau itu, dan digunakan untuk apa? Di sini tidak ada kejelasan titik terang, hingga akhirnya banyak menimbulkan pro kontra tentang konsep keajaiban sedekah yang diajarkan oleh Yusuf Mansur. Sebuah pepatah mengatakan, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya pun jatuh juga. Sepandai-pandai kita menyembunyikan bangkai, akhirnya tercium juga sobat. Nah, di titik inilah di akhir tahun 2021, Yusuf Mansur kena getahnya. Banyak sekali para YouTuber yang membahas beliau saat ini. Bahkan di tengah kesibukan beliau sebagai pendakwah pun sampai bingung dan kewalahan menjawab ketika diintegrasi oleh para wartawan. Hanya dijawab melalui kanal Instagram beliau Yusuf Mansur.
Sebetulnya saya melihat Yusuf Mansur ini ada etikat baik, ada niat baik awalnya. Memang dia mengajak dakwah tentang sedekah, baik, tapi sangat lihai. Semua itu konsep-konsep yang agak menyesatkan itu dibungkus dengan kata-kata yang penuh heroik, dengan kata-kata yang penuh membius para jamaah. Makanya jangan heran, ada juga para YouTuber lain atau seorang pria yang mengatakan Yusuf Mansur itu bajingan, sampai segitunya sobat. Coba kita bayangkan. Dan yang tidak habis pikir dalam pikiran saya saat itu juga adalah, kenapa para jamaah begitu mudah terbius dan tergoda oleh rayuan konsep sedekah yang diajarkan oleh Yusuf Mansur. Secara tekstual memang benar, 261 Al-Baqarah mengajarkan kita untuk menafkahkan sebagian harta yang kita miliki sobat. Akan tetapi, jika seperti itu caranya dipraktekkan oleh Yusuf Mansur, itu salah kaprah. Ya. Karena apa? Keajaiban itu ada di tangan Allah, bukan di tangan Yusuf Mansur. Sekali lagi, keajaiban itu ada di tangan Allah, bukan di tangan Yusuf Mansur. Mungkin pada saat itu para jamaah sobat ya mengiyakan apa yang beliau katakan, mengangguk-angguk apa yang beliau perintahkan, memberikan apa yang beliau minta. Mereka seolah terbius dan terlena dengan ucapan ceramah tausiah tentang sedekah beliau. Saya gak habis pikir, kenapa begitu mudahnya nalar mereka. Di antara mereka bukan hanya orang awam saja, ada para pejabat, pengusaha yang semua kena terperangkap dalam konsep sedekah Yusuf Mansur ini. Ya, memang begitulah sobat. Dunia dakwah memang tidak pernah murni. Ada sebagian ulama yang murni pure dakwah, mengajak umat Islam untuk mengarah kebaikan. Tanha anil faksa wal mungkar. Ya. Ya, kita berharap semoga dengan kasus ini Ustadz Yusuf Mansur bisa belajar dari pelajaran-pelajaran yang telah dia terima saat ini. Karena banyak sekali para jamaah yang dikecewakan oleh beliau Yusuf Mansur. Semoga ada manfaatnya sobat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.